Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas mencari ibu angkat membuat Baginda Raja tekor 100 dinar. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid ke istana. Sesampainya di istana, mereka pun bercakap-cakap dengan ceria. Tiba-tiba terlintas di benak Baginda Raja, bukankah ibu Abu Nawas ini sudah meninggal? Maka timbullah rasa usil Baginda Raja untuk mencoba kepandaian Abu Nawas. Hai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku ini, dan kamu akan aku beri hadiah 100 dinar Abu Nawas, ucap Baginda Raja dengan serius. Mendengar ucapan Baginda Raja, Abu Nawas pun merasa kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal dunia? Tapi mengapa beliau memerintahkan hal itu? Pikir Abu Nawas dalam hatinya. Namun Abu Nawas pun menyanggupi saja perintah Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi hamba akan membawa ibu hamba menghadap kemari, jawab Abu Nawas dengan santainya. Setelah itu Abu Nawas pun mohon diri untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, Abu Nawas pun ingin berjalan-jalan santai. Ia pun menjelajahi seluruh sudut-sudut jalan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Rupanya tidak mudah untuk menemukan sosok perempuan tua untuk dijadikan sebagai ibu angkat. Setelah memeras tenaga mengayunkan langkah ke sana kemari, barulah ia menemukan perempuan yang dicarinya. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Lalu dihampirinya perempuan itu oleh Abu Nawas. Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkatku? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian, nak? Tanya ibu tua itu. Apa alasannya? Tanyanya lagi. Maka diceritakanlah perihal Abu Nawas yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal sejak lama. Dan juga dijanjikan akan diberi hadiah oleh Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun ingin membagi 2 hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya nanti. Lalu perempuan tua itu pun menyanggupi permintaan Abu Nawas. Baiklah nak, ibu menyanggupi permintaanmu itu. Setelah itu, Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Baginda Raja. Dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Raja nantinya. Sebelum meninggalkan perempuan tua itu, Abu Nawas pun berpesan agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata ibu angkat Abu Nawas yang baru itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas pun sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja pun memandang Abu Nawas. Dan bukan main terkejutnya Baginda Raja melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu Abu Nawas?
Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai ke istana?" "Benar Paduka yang mulia, ini adalah ibu hamba. Beliau kan sudah tua dan kakinya lemah, tidak mampu untuk berjalan kemari. Karena rumah kami kan sangat jauh, itu sebabnya hamba menggendong ibu kemari," ucap Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua itu di hadapan Baginda Raja. Dan setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Baginda Raja pun tersinggung. "Wahai Abu Nawas, ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti dan menjawab pertanyaanku. Ibu hamba ini mempunyai 99 suami banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, perempuan tua itu pun langsung melempar tasbihnya dan segera bersimpuh di hadapan Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba dari muda sampai tua begini hanya mempunyai seorang suami. Apabila sekarang hamba berada di hadapan Paduka yang mulia ini, itu semua atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar hamba menghitung biji-biji tasbih ini dan tidak mau menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," ucap perempuan tua itu dengan ketakutan. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Baginda Raja pun tertawa ngakak. Hahaha. Selanjutnya, Baginda Raja pun menyuruh Al-Gujunya untuk menghukum Abu Nawas dengan hukuman cambuk 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Tuan jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawakan ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberikan hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, maka engkau akan mendapatkan hukuman 100 kali cambukan, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kemarin hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba akan mendapatkan hukuman cambukan, maka hukuman itu pun harus juga dibagi 2, Paduka. Karena yang bersalah 2 orang. Hamba akan menerima hukuman 50 kali cambukan, tetapi yang 50 kali cambukan Baginda Raja harus berikan kepada perempuan tua ini," ucap Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja pun bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Dan setelah itu, Baginda Raja pun akhirnya memberikan 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali ditemuinya. Dan dengan sukacita, akhirnya ibu tua itu pun mendapatkan 50 dinar dari Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, jika ibuku telah mendapatkan anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja," ujar Abu Nawas. Ya terimalah ini bagianmu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjadi khotib pengganti dan membangunkan jamaah yang tertidur pulas. Seperti biasanya, Abu Nawas sudah berada di warung kopi begitu matahari menyapa kota Baghdad. Warung kopi memang biasa menjadi tempat yang mengasyikkan. Di situ orang-orang bergosip, mengerumpi sampai bicara soal politik.
Hanya saja bila ada Abu Nawas, para pelanggan biasanya lebih senang jika si cerdik ini memberi nasihat. Mirip-mirip ustadz saja, semacam kulimas atau kuliah 15 menit, kuliah gratis di pagi hari. Hari itu Jumat pagi, Abu Nawas berbicara tentang daya hipnotis kata-kata. Seseorang tiba-tiba memotong kata-kata Abu Nawas dengan suara keras. Anda omong kosong. Jika saya mengatakan Allah, 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 apa itu akan membuat saya ilahi? Dan jika saya mengatakan dosa, 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 apakah itu membuat saya jahat? Hei, duduklah Tuan, kata Abu Nawas spontan. Kontan saja, orang itu segera naik pitam. Mukanya merah padam, ia terdiam sesaat lalu dengan suara serak, ia pun ungkapkan rasa tersinggung dan sakit hatinya. Abu Nawas pun juga kelihatan menyesal sekali, dan kemudian ia pun berkata, "Maafkan saya Tuan, saya memang khilaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas kelancangan yang tidak termaafkan itu Tuan." Orang itu pun segera menjadi tenang. Nah, kini kamu tahu jawabnya kan? Satu kata membuat kamu naik pitam, dan yang lainnya menenangkan kamu, kata Abu Nawas sembari tersenyum puas. Begitu tahu maksud Abu Nawas, orang-orang pun ikut tersenyum. Matahari pun terus merangkak dan siang pun mulai datang. Saat sholat Jumat, Abu Nawas datang agak telat. Anehnya, begitu ia sampai di masjid, pengurus masjid pun menghampirinya dan berkata, "Tuan Abu Nawas, khotib yang biasa bertugas sedang sakit Tuan. Tolong Tuan menggantikannya," pinta pengurus masjid itu. Abu Nawas pun langsung saja menganggukkan kepalanya. Suara azan pun berkumandang. Tiba giliran khutbah, Abu Nawas pun naik ke mimbar. Namun belum lama ia berkhutbah. Dilihatnya para jemaah terkantuk-kantuk dan bahkan sebagian tertidur dengan pulasnya. Maka Abu Nawas pun berteriak, "Abi, Abi, Abi." Dan segera saja seisi masjid pun terbangun, membelalak dengan pandangan kaget, menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagian ada yang langsung bertanya, "Di mana apinya?" Namun Abu Nawas pun meneruskan khutbahnya, seolah-olah tak acuh pada pertanyaan mereka. Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah, tutur Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga
Jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Paduka yang mulia. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan. Jawab sang asisten. Tetapi karena sekarang mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Harus juga Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Yang bersalah 2 orang. Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya. Harus berikan kepada ucap sang tabib kepada asistennya. Ucap Abu Nawas. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya. Jawab tabib palsu tersebut. 50 dinar kepada perempuan tua itu. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Lain kali ditemuinya. Begini asisten. Dan dengan sukacita aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Ampun beribu ampun. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku. Ini dilupakan begitu saja. Ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya.
Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. "Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas," kata sang tabib dengan emosi. "Alhamdulillah, berarti ridamu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas." "Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku," pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas," kata sang tabib palsu tersebut. "Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi?" tanya Abu Nawas meledeknya. "Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa. Ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib tersebut. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa?" jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib," ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya tabib, silakan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas," ucap tabib tersebut. "Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya?" ucap Abu Nawas. "Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum," kata sang tabib menolaknya. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas." "Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib tersebut. "Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib," jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. "Aku pasti akan berhasil kali ini," ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya.
Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. "Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja, kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib," ucap Ampun, Abu Nawas Paduka Yang sambil Mulia. memberikan Kemarin uangnya. hamba berjanji dengan Tabib perempuan palsu tua itu ini pun akan dengan penuh membagi kegirangan dua menerima hadiah yang uang akan tersebut. tuanku berikan kepada Tapi setelah hamba. uangnya dihitung, Tetapi ia karena langsung sekarang murka. hamba akan "Hai Abu mendapatkan Nawas, hukuman cambukan. kenapa hanya 10 Maka dinar yang hukuman kau itu pun berikan?" harus tegas juga tabib dibagi palsu dua, dengan Paduka. emosi. Karena yang "Hai bersalah tabib, 2 orang. dari mana kamu tahu kalau Hamba jumlahnya akan hanya menerima 10 hukuman dinar?" 50 tanya kali Abu Nawas cambukan. balik. Tetapi yang 50 kali "Uangnya cambukan memang ada 10, Baginda tapi Raja pecahannya harus berikan 1 kepada dinar perempuan saja tua ini. Bukan 100 dinar, Ucap Abu Nawas. Abu Nawas. Memangnya aku buta Dalam apa?" hati balas Baginda Raja tabib pun tambah bergumam, emosi. Jangankan dipukul 50 "Alhamdulillah, kali, dipukul sekali saja sekarang perempuan kamu tua sudah ini sembuh, tidak tabib," akan mampu kata Abu berdiri. Nawas sambil Dan mengambil setelah kembali itu, uangnya. Baginda Raja pun "Maksudmu akhirnya ini memberikan apa, Abu 50 Nawas? dinar kepada Kenapa uangnya perempuan diambil tua itu lagi?" sambil tanya berpesan, tabib dengan agar kebingungan. tidak cepat percaya kepada Abu "Loh, Nawas bila kamu lain kan kali sudah sembuh. ditemuinya. Sekarang Dan sini bayar dengan 100 sukacita, dinar," akhirnya pinta ibu tua Abu itu pun Nawas. mendapatkan 50 "Sembuh dinar apanya? dari Kamu jangan Baginda mengada-ada Raja." lagi, Abu Nawas," protes Ampun tabib beribu tersebut. ampun, Paduka Yang Mulia. "Bukankah kamu Jika kesini ibu kita katanya mengalami mendapatkan kebutaan? anugerah dari Paduka, Tapi kamu tidak bisa membedakan kiranya mana bila pecahan anaknya 1 ini dinar dilupakan dan begitu pecahan 100 saja," dinar. ujar Abu Berarti Nawas. matamu tidak buta lagi, dan kamu Ya, sekarang terimalah bisa ini melihat, bagianmu, tabib. Abu Nawas, Jelas ujar Abu Baginda Nawas. Raja sambil memberikan 50 dinar Tabib kepada palsu itu pun Abu tidak bisa Nawas. berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah lucu Abu Nawas yang banyak mengundang tawa. Dikisahkan, Abu Nawas dan teman-temannya sedang duduk-duduk santai di sebuah gubuk tua yang reot. Saat Abu Nawas dan teman-temannya sedang asik ngobrol, angin berhembus begitu kencang hingga membuat gubuk riot pun bergoyang-goyang. Bahkan, saking kencangnya angin bertiup, hingga mengeluarkan suara gesekan antara kayu dari gubuk riot yang keras terdengar. "Itu suara apa ya?" tanya Abu Nawas sambil menatap ke arah atap gubuk tersebut. "Duduk santai saja. Itu kan suara zikir gubuk," jawab salah satu teman Abu Nawas. Ketika angin kembali datang, suara itu pun terdengar lagi.
Semakin kencang angin itu semakin keras suara yang dikeluarkan oleh gesekan kayu gubuk reot tersebut. Abu Nawas pun semakin khawatir dengan suara itu. Ia pun melompat dari gubuk reot yang ia duduki dan lari menjauhinya. "Loh, kenapa kau Abu Nawas? Mau kemana kau?" tanya temannya lagi. "Maafkan saya teman, saya mau pergi dulu," ucap Abu Nawas. "Saya khawatir kalau atap gubuk itu semakin khusyuk berzikir lalu sujud. Kalau saya masih di gubuk itu, bisa-bisa saya jadi ikut sujud kawan," kata Abu Nawas sambil berlalu pergi. Satu kisah Abu Nawas berikutnya adalah kisah Abu Nawas dan jamaahnya yang takut kepada istri mereka masing-masing. Dalam suatu kesempatan, Abu Nawas sedang mengikuti sholat berjamaah. Imam sholat memberikan ceramah setelah sholat dilaksanakan. Di akhir khotbah, imam jamaah melontarkan pertanyaan kepada para jamaah. "Wahai hadirin rahimakumullah, barang siapa di antara kalian semua ini ada yang takut kepada istrinya, hendaklah berdiri," kata sang imam. Seluruh jamaah pun berdiri termasuk imam masjid kecuali Abu Nawas. Ia tetap duduk dengan tenang. Imam dan para jamaah pun menatap ke arah Abu Nawas. Mereka menduga jika Abu Nawas tidak berdiri karena memang tidak takut sama istrinya. "Hei Abu Nawas, kau ini paling hebat sekali di antara para jamaah. Hanya engkau yang tidak takut sama istri kamu Abu Nawas," kata imam tersebut. "Benar, apa rahasianya Abu Nawas?" kata salah satu dari jamaah tersebut. "Wah, bapak-bapak jangan salah sangka ya," Abu Nawas pun berkilah. "Saya tidak berdiri, bukan karena saya tidak takut sama istri." "Lalu kenapa kau tidak berdiri Abu Nawas?" tanya jamaah lagi dengan penasaran. "Ini saya tidak berdiri karena memang kakiku sedang sakit. Tempo hari istriku memukuli hingga kakiku sangat sakit sekali," ujar Abu Nawas. "Karena itulah aku tidak berdiri," ucap Abu Nawas sambil meringis hendak ikut berdiri bersama para jamaah yang lainnya. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara,"
ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung Ampun, saja," Paduka yang jawab mulia. Abu Nawas Kemarin dengan hamba berjanji entengnya. dengan perempuan tua ini akan membagi dua Mendengar hadiah jawaban yang Abu akan Nawas, tuanku kedua berikan orang itu pun kepada hamba. akhirnya tutup mulut. Tetapi karena sekarang hamba Sekarang akan tampillah mendapatkan orang hukuman ketiga. cambukan. Orang Maka ini konon hukuman paling itu pun cerdas harus di antara juga yang dibagi lain. dua, Ia Paduka. memang agak terganggu Karena oleh yang kecerdikan bersalah dua Abu Nawas. orang. Dan dengan Hamba ketusnya, akan menerima ia pun hukuman bertanya 50 kepada kali Abu cambukan. Nawas. Tetapi yang 50 Tampaknya kali saudara tahu cambukan banyak Baginda Raja mengenai harus keledai. berikan kepada Coba perempuan saudara tua ini. katakan kepadaku, Ucap berapa Abu jumlah Nawas. bulu yang ada di ekor Dalam hati keledai itu? Baginda Raja pun bergumam. Sebuah Jangankan pertanyaan dipukul yang 50 tidak kreatif kali, dan pukul nyaris sekali mirip saja perempuan dengan tua pertama ini dan tidak akan kedua. mampu berdiri. Ini tentu saja membuat Dan Abu setelah Nawas itu, tertawa Baginda Raja mengejek. pun akhirnya memberikan 50 dinar kepada Aku tahu perempuan jumlahnya tua itu. sambil berpesan. Jumlah bulu yang ada agar di ekor tidak cepat keledai percaya ini kepada ada sama Abu dengan Nawas rambut bila yang lain ada kali di janggut ditemuinya. saudara. Dan dengan Jawab sukacita Abu Nawas akhirnya dengan ibu tua itu senyum-senyum. pun mendapatkan 50 Bagaimana dinar saudara dari bisa Baginda membuktikan hal Raja. itu? Tanya orang ketiga Ampun, penasaran. beribu, ampun, Paduka Itu yang mudah mulia. saja. Begini Jika saudara, ibuku telah mendapatkan saudara anugerah mencabut dari sehelai Paduka, bulu dari tidak ekor adil keledai. kiranya bila Kemudian anak-anak ini saya akan dilupakan mencabut begitu sehelai saja, rambut yang ujar ada di Abu janggut Nawas. saudara. Nah, kalau sama, ya maka terimalah yang ini aku katakan bagianmu, adalah Abu benar. Nawas. Ujar Namun kalau Baginda tidak Raja berarti sambil saya memberikan keliru, jawab 50 dinar Abu Nawas. kepada Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah lucu, Abu Jahal paksa Abu Nawas bayar 100 dinar karena cium bau masakannya. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang.
Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah Hoki ternama. Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si Hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh Hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh Tuan Hakim," kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah. Ia pun berargumen, "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar, pikir Hakim.
Sementara itu, Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Iya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. Sebesar 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini Abu Jahal, tanya Tuan Hakim dengan terkejut. Hamba serius Tuan Hakim, masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba Paduka yang menuntut mulia. ganti rugi Kemarin 100 hamba dinar. berjanji dengan Balas perempuan Abu tua Jahal. ini akan membagi 2 hadiah yang Bagaimana akan Abu Nawas? tuanku berikan kepada Apakah kamu hamba. bersedia? Tanya Tetapi Tuan karena Hakim sekarang kepada hamba Abu akan Nawas. mendapatkan hukuman cambukan. Dengan tersenyum, Maka Abu Nawas hukuman pun itu menjawab, harus juga hamba dibagi bersedia 2, Tuan Paduka. Hakim. Tapi Karena yang hamba bersalah minta 2 izin dulu orang. mau pulang ke rumah untuk Hamba mengambil akan uang menerima 100 hukuman dinar, 50 pinta kali Abu cambukan. Nawas. Tetapi yang 50 kali cambukan Abu bagi Nawas pun Daraja lalu harus dipersilakan berikan pulang kepada untuk perempuan mengambil tua ini. uang dahulu. Ucap Abu Kena Nawas. kau Abu Nawas. Dalam Kali ini hati aku Baginda berhasil Raja pun mengerjaimu bergumam. dan aku juga Jangankan mendapatkan dipukul uang 50 100 kali, dinar. dipukul sekali Kata saja Abu perempuan Jahal tua dalam ini hatinya tidak akan penuh mampu kegirangan. berdiri. Dan setelah itu, Tidak Baginda beberapa Raja lama pun kemudian akhirnya Abu memberikan Nawas 50 kembali dinar dengan kepada membawa perempuan uang tua itu 100 sambil dinar. berpesan, agar Tuan tidak Hakim, cepat percaya kantong kepada yang hamba Abu bawa Nawas ini bila isinya lain koin kali emas berisi ditemui. 100 dinar. Dan dengan sukacita, Tapi sebelumnya akhirnya hamba ibu ingin tua itu memperlihatkannya mendapatkan kepada 50 Tuan dinar Hakim, dari Baginda supaya benar-benar Raja. percaya kalau uang di Ampun dalam beribu kantong ini ampun, berjumlah Paduka yang 100 mulia. dinar. Jika Tutur ibuku Abu telah Nawas. mendapatkan anugerah dari Paduka, Abu tidak Nawas adil lalu kiranya memberikan bila kantongnya anaknya ini kepada dilupakan Tuan Hakim begitu dan saja, disuruh menghitung ujar jumlahnya. Abu Nawas. Setelah selesai menghitung, Ya, terimalah Tuan ini Hakim pun bagianmu, mengembalikannya Abu Nawas, kepada ujar Abu Nawas. Baginda Raja sambil Benar Abu memberikan Nawas, 50 uangnya dinar berjumlah kepada 100 dinar, Abu ucap Nawas. Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kempingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini? Tanya Abu Nawas. Iya, aku mendengarnya. Sini, berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tak sabar lagi. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana? Sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti. Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai. Sekarang kalian pulanglah masing-masing. Pangkas Tuan Hakim. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya,
Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan.
Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik Ampun, punya Paduka selidik, yang mulia. ternyata yang telah Kemarin melakukan hamba berjanji pengkhianatan dengan perempuan adalah tua para ini menterinya akan membagi raja dua sendiri. hadiah yang akan tuanku Berkat berikan bantuan kepada Abu Nawas, hamba. akhirnya Tetapi para karena menteri sekarang yang hamba berkhianat akan itu pun mendapatkan akhirnya hukuman dapat cambukan. diketahui. Maka hukuman itu pun Dan harus berikut juga kisahnya. dibagi dua, Paduka. Pada Karena suatu yang hari, bersalah di dua kerajaan yang orang. dipimpin oleh Raja Hamba Harun akan Ar-Rasyid, menerima hukuman 50 telah terjadi kali cambukan, huru-hara. tetapi yang 50 kali cambukan rakyatnya tidak lagi Baginda mendapat Raja harus ketenangan berikan seperti kepada perempuan biasanya tua ini. karena telah terjadi Ucap penculikan Abu dan Nawas. pembunuhan yang Dalam hati misterius. Baginda Raja pun bergumam. Raja dan Jangankan para dipukul prajuritnya 50 akhirnya kali, mengetahui sekali bahwa saja huru-hara perempuan tua tersebut ini tidak akan bukan mampu datang dari musuh. berdiri. Dan setelah Namun itu, dari dalam Baginda istana Raja pun sendiri yang akhirnya memberikan didalangi 50 oleh dinar para kepada menteri perempuan raja tua itu sendiri. sambil berpesan, Namun agar raja tidak sangat cepat kesulitan percaya kepada untuk mencari Abu Nawas siapa bila yang lain bersekongkol kali terhadap ditemuinya. tindakan penculikan dan dengan pembunuhan sukacita, tersebut. akhirnya ibu tua itu pun Karena mendapatkan 50 Baginda dinar Raja dari melihat bahwa Baginda para Raja. menterinya semua taat Ampun kepadanya. beribu ampun, Paduka yang mulia. Maka dari itu, jika ibuku telah mendapatkan dipanggillah Abu anugerah Nawas dari yang dikenal Paduka, memiliki tidak otak adil yang kiranya cerdas bila itu anaknya ke ini hadapan dilupakan Baginda begitu Raja. saja. Ujar Setelah Abu Nawas datang ke istana untuk ya, menghadap terimalah ini Baginda Raja, bagianmu, Abu Nawas. Ujar Baginda Raja. Baginda Raja sambil pun memberikan berkata, 50 dinar kepada Abu akhir-akhir Nawas. ini aku gelisah. Seolah-olah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun beribu ampun, Baginda Raja. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas. Berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiahnya. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Dan pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun Ar-Rasyid pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja.
"Bagaimana caranya, wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila baunya wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh," jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, para menteri itu pun satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Baginda Raja. "Sorban ini baunya sangat harum sekali, Baginda Raja. Niscaya kerajaan ini pasti akan abadi, Baginda," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja pun akhirnya membuka rahasianya, yaitu bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. "Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dimasukkan ke dalam penjara," ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun akhirnya ditangkap dan segera dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun Ar-Rasyid pun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikannya. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Berikut kisah Abu Nawas yang lucu dan menghibur tapi penuh makna. Di setiap sudut rumah dia berhenti, celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? "Abu Nawas mulai gila," kata seorang warga Baghdad. "Khalifah Harun Al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila," celetuk yang lainnya. Namun Abu Nawas tak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah lagi. Kali ini bahkan lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tak bersuara dan terus bekerja, celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari yang kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Abu Nawas mulai gila nih, pikir mereka. Maka ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri di rumah orang sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Bahaya seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun Ar-Rasyid malah gembira.
Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun al-Rasyid malu bukan main, lalu bertanya dengan nada keras. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang begini? Hamba Ampun, mencari Paduka yang neraka, mulia. Paduka yang mulia. Kemarin Jelas hamba Abu berjanji Nawas dengan lancar. perempuan Tak ada tua ini tanda-tanda akan dia membagi gila. dua hadiah Kamu yang gila akan ya Abu tuanku Nawas. berikan Soheh, kepada kamu hamba. gila. Tetapi Tidak, karena Paduka. sekarang hamba Mereka akan lah yang mendapatkan gila. hukuman cambukan, Siapa maka mereka? hukuman itu pun harus Abu juga Nawas pun lalu dibagi meminta dua, orang-orang Paduka. yang tadi menangkap Karena dan yang menggiring bersalah dirinya dua menuju orang. istana. Hamba Dikumpulkan akan di menerima depan hukuman istana. 50 kali Jumlah cambukan. mereka Tetapi ribuan. yang 50 Ya, kali siapa cambukan orangnya yang tak Baginda menuduh Raja harus Abu berikan Nawas gila kepada jika Khalifah perempuan tua sendiri ini. menduganya gila. Ucap Abu Nawas. Setelah mereka berkumpul di Dalam depan hati istana, Baginda Raja Abu pun Nawas bergumam, didampingi Khalifah Harun Jangankan al-Rasyid dipukul mendatangi 50 mereka. kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan Wahai mampu kalian yang berdiri. mengaku waras, Dan setelah teriak itu, Abu Nawas Baginda kepada Raja pun orang-orang di akhirnya depannya. memberikan 50 dinar apakah kepada kalian selama perempuan ini tua itu menganggap sambil orang lain berpesan, yang berbeda pikiran agar tidak dan cepat berbeda percaya kepada pilihan Abu dengan Nawas kalian bila adalah lain munafik? kali ditemuinya. Dan dengan sukacita, akhirnya ibu tua itu pun Apakah kalian mendapatkan juga menyatakan 50 dinar dari para munafik Baginda itu sehat? Raja. Betul, dasar Ampun sesat. beribu, ampun Paduka Jika yang mereka mulia. munafik dan Jika sesat, ibuku apa telah mendapatkan konsekuensinya? anugerah dari Paduka, Hai tidak Abu Nawas, adil kamu bila gila anaknya ya? ini dilupakan Orang munafik begitu pasti saja, masuk neraka. ujar Dasar Abu munafik Nawas. kamu. Ya Baik. terimalah ini Jika saya bagianmu munafik, Abu Nawas, sesat dan ujar masuk Baginda neraka. Raja sambil Di mana memberikan neraka yang 50 kalian dinar maksud? kepada Abu Punya Nawas. siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi. Seolah dia mencari sesuatu. Kali ini, orang-orang di depan Khalifah Harun al-Rasyid pun mulai tak sabar. Mereka pun merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dengan lampu di tangannya. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat. Dan itu milik Allah, kenapa kamu tanyakan? Paduka mohon maaf, kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Hahaha. Khalifah Harun al-Rasyid pun tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya ya. Tingkatan mata, tingkatan otak, tingkatan hati. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan, mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tentu saja orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas.
Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa-dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pun pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apa tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia pun bertanya lagi, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya, guru? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Doa itu adalah ilahilasturil firdausi a'la, wala akfa alan naril jahimi, wa habli taubatan waghfirli dunubi, wa innaka ghafiruz zambil azimi. Sedangkan arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Melihat kisah di atas, bahwa Abu Nawas menunjukkan kecerdasannya dan kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanti raja. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dahulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menentang. Selama ini, belum pernah ada seorang di negeri ini yang berani memantati baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu kepada mereka. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu baginda harus tertawa pada saat engkau pantati. Tanya Ampun mereka. Paduka yang mulia,
Bukan Abu Kemarin Nawas hamba namanya berjanji jika dengan tidak bisa perempuan tua menyelesaikan ini sesuatu akan membagi masalah. dua hadiah yang Ia menyanggupi akan tawaran tuanku yang berikan amat kepada berbahaya itu hamba. dan kembali Tetapi pulang karena ke sekarang rumahnya. hamba akan mendapatkan Kawan-kawan Abu hukuman Nawas merasa cambukan, tidak yakin maka Abu Nawas hukuman sanggup itu pun untuk harus memantati juga dibagi Baginda dua, dan Paduka. membuat Baginda Raja Karena yang tertawa. bersalah dua Karena orang. tantangan ini sangat berat, Hamba maka akan kali menerima ini Abu hukuman Nawas pun 50 harus kali berhadapan cambukan. dengan Tetapi Al-Gujub yang 50 pemenggal kali kepala. cambukan Baginda Raja harus berikan Minggu kepada depannya, perempuan Baginda tua Raja ini. Harun al-Rashid Ucap akan Abu mengadakan Nawas. jamuan Dalam kenegaraan. hati Baginda Raja Para pun menteri, bergumam, pegawai istana, dan jangankan orang-orang dipukul dekat 50 Baginda kali, diundang, dipukul termasuk sekali juga saja Abu perempuan Nawas. tua ini tidak akan mampu Abu Nawas merasa berdiri. hari-hari Dan berlalu setelah dengan itu, cepat, Baginda Raja karena pun ia harus akhirnya memberikan menciptakan 50 jalan dinar keluar yang kepada paling perempuan aman tua bagi itu sambil keselamatan berpesan, lehernya dari agar pedang tidak cepat Al-Gujub. percaya kepada Abu Tetapi Nawas bagi bila kawan-kawan lain kali Abu Nawas, ditemuinya. hari-hari terasa amat Dan dengan panjang. sukacita Karena akhirnya mereka ibu sudah tua itu tidak pun sabar mendapatkan menunggu 50 dinar pertaruhan dari yang amat Baginda menggetarkan Raja. itu. Ampun beribu ampun, Paduka yang mulia. Persiapan-persiapan Jika di ibuku halaman telah istana mendapatkan sudah mulai. anugerah dari Paduka, Baginda tidak Raja adil kiranya menginginkan bila acara anaknya itu ini akan dilupakan digelar begitu dengan meriah. saja. Ujar Baginda Abu tidak ingin Nawas. mengecewakan para tamunya. Ya terimalah Terkhusus ini untuk bagianmu raja-raja Abu dari Nawas, negeri sahabat ujar yang Baginda datang. Raja sambil memberikan Akhirnya, 50 hari yang dinar dijanjikan kepada pun telah Abu tiba. Nawas. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rashid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda pun bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Abu Nawas?" "Paduka yang mulia, hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja tambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawanya sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka harus rela melepaskan 100 keping uang emas untuk kisah Abu Nawas dan kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di sebuah pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Dan di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur.
Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju ya? Silakan pilih tuan," tanya si pemuda itu. "Aku mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau ada yang cocok baru aku mau beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silakan tuan, silakan pilih, bebas tuan," ucap si pemuda itu. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia pun berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," kata si pemuda. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab pemuda itu. "Oh, mahal sekali. Umumnya harga baju kan hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawarnya. "Oh, jauh sekali tuan ini menawarnya. Tidak boleh tuan. Itu sudah harga pas tuan," ucap si pemuda itu. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah tuan, aku beli baju ini tuan, seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya ini," ucap pemuda tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun dalam perjalanan pulang, baju barunya telah jatuh dan akhirnya kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dalam air. Namun, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Waduh, aku ketipu ini. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas pun akhirnya langsung pergi ke pasar menemui pemuda penjual baju tersebut. "Hai pemuda, ternyata kamu ini penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur tuan. Anda sendiri yang mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju jualan tuan itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau begitu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak menyangkal perkataan si pemuda itu. Ia pun kembali ke rumah dengan perasaan dongkol dan jengkel. "Awas, akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda penjual baju tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda penjual baju tersebut. "Kipas, silakan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun," teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu pun akhirnya mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipas ini tuan?" tanya pemuda itu. "Oh, murah sekali tuan, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa, 100 dirham? Anda bilang murah. Di mana-mana harga kipas cuma 10 dirham tuan," ucap si pemuda tersebut. Ampun, "Ini kan Paduka bukan yang kipas mulia. biasa tuan. Kemarin hamba Kipas berjanji ini dengan tidak perempuan akan tua rusak ini sampai akan 100 membagi tahun," 2 kata hadiah yang Abu akan Nawas. tuanku berikan kepada hamba.
Sejenak Tetapi karena pemuda itu sekarang pun hamba terdiam. akan mendapatkan Kalau hukuman sampai cambukan, bertahan selama maka 100 tahun, hukuman itu tidak pun ada harus salahnya juga harga dibagi mahal, dua pikir paduka. pemuda tersebut. Karena yang Baiklah bersalah tuan, dua saya orang, beli satu kipasnya, hamba kata akan pemuda menerima itu. hukuman 50 Setelah kali cambukan. transaksi selesai, Tetapi yang Abu Nawas 50 pun kali buru-buru cambukan pulang dengan membawa baginda uang raja harus 100 berikan dirham, kepada perempuan uang dari tua penjualan ini. kipasnya. Ucap Abu Nawas. Sementara si pemuda yang Dalam kepanasan hati baginda segera raja pun menggunakan bergumam, kipasnya dan baru "Jangankan beberapa dipukul menit 50 saja kali, kipasnya dipukul mendadak sekali rusak. saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Dasar aku ketipu, Dan setelah ujar itu, si pemuda baginda raja geram. pun akhirnya memberikan Lalu ia pun 50 pergi dinar ke rumah kepada Abu Nawas perempuan tua untuk itu meminta sambil berpesan, ganti rugi. agar Hai tidak tuan, cepat percaya kepada Anda Abu ternyata Nawas bila penipu. lain kali Katanya ditemuinya. kipas itu kuat sampai Dan dengan 100 tahun. sukacita, akhirnya Ini ibu tua dipakai itu pun beberapa menit mendapatkan saja sudah 50 rusak, dinar dari kata pemuda baginda itu. raja. Kamu pasti Ampun, salah beribu cara ampun, pakainya paduka tuan, yang mulia. kata Abu Nawas. Jika ibuku Salah telah bagaimana, mendapatkan tuan? anugerah dari paduka, Tanya si tidak pemuda adil itu. kiranya bila anaknya ini dilupakan Abu Nawas begitu pun saja. akhirnya menjelaskan. Ujar Abu Nawas. Cara kipas dipakai biar awet, ya, bukan terimalah ini kipasnya yang bagianmu, Abu digerakkan Nawas. tuan. Ucap Tapi baginda kepalamu raja yang sambil digerak-gerakkan ke memberikan kanan 50 dan dinar ke kiri. kepada Pasti Abu kipas Nawas. akan awet sampai 100 tahun tuan. Ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda itu pun hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bermain tebak-tebakan. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan, karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar, Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil yang setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya. Tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladeni saya. Karena dia takut kalah, mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya Abu Nawas pun mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung itu merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka pun segera mengerumuni keduanya. Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, Abu Nawas, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Namun jika saya tidak bisa menjawab tebakan kamu, saya kasih kamu 50 dinar, Abu Nawas, kata Abu Jahil dengan sombongnya. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun segera dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun terkejut.
Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar kepada Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawabannya. 1 jam kemudian, dia pun belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia pun terpaksa memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. "Memangnya hewan apa, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas pun memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, saya butuh jawaban bukan uang," kata Abu Jahil. "Saya tidak tahu jawabannya, Abu Jahil. Makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya," kata Abu Nawas. "Sekarang giliran saya bertanya," lanjut Abu Nawas. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. "Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi?" protes Abu Jahil. "Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama," kata Abu Nawas. Akhirnya terpaksa Abu Jahil pun memberikan 50 dinar untuk Abu Nawas. Abu Jahil sadar telah dijebak oleh Abu Nawas dengan permainan yang dibuatnya sendiri. Akhirnya Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal. Sementara Abu Nawas pun tersenyum dengan puas. Dalam permainan itu, Abu Nawas pun untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3.